Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Raya Guru dengan NIM S1S122079. Pada kesempatan kali ini, di tugas mata kuliah pengenalan pola, saya akan menjelaskan mengenai penggunaan clustering untuk semi-supervised learning. Nah, penggunaan semi-supervised learning ini untuk clustering adalah dalam pembelajaran semi-supervised learning saat kita memiliki banyak contoh data yang tidak berlabel dan sangat sedikit contoh yang berlabel. Nah, di sini kita akan melatih model dengan regresi logistik pada sampel 50 contoh yang berlabel dari kumpulan data digit. Seperti kode yang pada e-book ini. Nah, kemudian di sini dicek kinerja model pada set pengujian. Lalu akurasinya itu hanya 83,3%. Tidak mengherankan bahwa ini jauh lebih rendah dari sebelumnya ketika kita melatih model pada set pelatihan penuh. Lalu kita akan melihat bagaimana kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Nah, pertama itu kita kelompokkan set pelatihan menjadi 50 klaster. Kemudian untuk setiap klaster kita akan cari gambar yang paling dekat dengan centroid. Dan di sini kita menyebutnya representative image. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu, kemudian setelah ini kita akan melakukan demo pada Google Colab. Oke, saya akan lanjutkan. Di sini pada gambar ini itu merepresentasikan 50 gambar yang merupakan representative image. Nah, kemudian di sini dilihat label pada gambar tersebut secara manual. Nah, lalu kita itu memiliki kumpulan data dengan hanya 50 contoh berlabel, tetapi alih-alih menjadi contoh acak, masing-masing contoh merupakan gambar representatif dari klasternya. Nah, di sini kita lihat apakah kinerjanya lebih baik. Nah, dari akurasi 83,3%, di sini meningkat menjadi 92,2%. Meskipun masih melatih model pada 50 contoh. Karena seringkali mahal dan sulit untuk memberi label contoh, terutama jika harus dilakukan secara manual oleh para ahli, sebaiknya beri label contoh yang representatif daripada hanya contoh acak. Namun, mungkin kita dapat melangkah lebih jauh. Bagaimana jika kita menyebarkan label ke semua contoh dalam klaster yang sama? Nah, ini merupakan label propagation. Ketika kita melatih model dan kita melihat kinerjanya. Di sini outputnya itu ada 0,93 atau 93%. Nah, di sini diperoleh peningkatan akurasi yang wajar, tetapi tidak ada yang benar-benar mencengangkan. Misalnya, masalahnya adalah kita menyebarkan label setiap contoh representatif ke semua contoh klaster yang sama, termasuk contoh yang terletak dekat dengan batas klaster yang lebih mungkin diberi label yang salah. Nah, jika kita melihat apa yang terjadi jika hanya menyebarkan label ke 20% contoh yang paling dekat dengan titik pusat. Ini contohnya, percentage close-nya itu 20. Kemudian dicek lagi untuk model kumpulan yang disebarkan atau partial propagasinya. Di sini outputnya itu 0,94. Nah, jadi dengan hanya 50 contoh berlabel, rata-rata hanya 5 contoh per kelas, kita memperoleh akurasi 94% yang cukup mendekati performa regresi logistik pada kumpulan data digit berlabel lengkap yang sebesar 96,9%. Performa yang baik ini disebabkan oleh fakta bahwa label yang disebarkan sebenarnya cukup bagus. Akurasinya sangat mendekati 99%, seperti yang ditunjukkan pada kode ini, yaitu 98,96%. Baik, sekarang kita akan lanjut untuk mempraktikkan secara langsung bagaimana kinerja dari semi-unsupervised learning untuk clustering. Oke. Pertama-tama di sini kita akan mengimport dulu.
Sini kita gunakan 1400. Kemudian kita mengimpor logistic regression. Di sini n labelnya kita kasih 50, kemudian logreg. Max iternya di sini 10.000. Lalu kita cetak skornya. Nah, outputnya di sini 0,75. Kemudian di sini kita akan mengimport NumPy. Lalu accuracy score, k-means, dan k-neighbors classifier. Lalu kita tentukan k-nya sama dengan 50. Kemudian k-means sama dengan k-means and clusters itu sama dengan k. Initnya sama dengan 10. Lalu random init atau random state itu 42. Kemudian S digit is representative digitnya, lalu representative digit X. Kemudian kita menampilkan datanya. Di sini kita import library matplotlib. Lalu kita import lot digit from scalar. Kemudian accuracy score, lalu
Kalian linear model, import, logistic regression. Kita tampilkan dulu PLT figur, lalu PLT in show, kemudian PLT show. Nah, di sini sudah tampil datanya. Kemudian kita akan merepresentasikan secara manual. Kita membuat bagian representatif digitsnya. Di sini kita inisialisasikan sebagai Y, representative digits. Satu, 3, 6, 0, 7, 9, 10. Setelah itu kita buat kode logistic regression, logreg. Di sini skornya itu 0,65. Kemudian kita train untuk propagated-nya. Setelah itu kita buat logistic regression. Lalu kita tampilkan skornya. Sini skornya 0,78. Setelah itu kita buat percentile close, yang jarak paling terdekat itu kita buat 99. Lalu kita insertkan X cluster sama dengan X digit disk setelah itu cut off distance lalu kita buat partialinya.
Setelah itu kita tampilkan lagi skornya. Extreme partially propagated. Lalu kita tampilkan skornya. Dan kita tampilkan mean-nya. Nah, di sini outputnya 94%. Hasilnya sama seperti yang ada pada ebook ini. Nah, untuk materi using clustering for semi-supervised learning yang dapat saya demokan cukup sekian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.